Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Arini bukan sosok yang menarik perhatian. Dengan rambut yang selalu dikunci rapi, blus kerja yang sederhana, dan kacamata berbingkai tipis, ia tampak seperti karyawan administrasi biasa di Pancagraha, sebuah perusahaan properti kelas menengah yang sedang naik daun. Namun, ada satu ironi besar dalam hidup Arini. Suaminya, Wisnu Adhitama, adalah manajer senior yang sangat dihormati dan ditakuti di perusahaan yang sama. Secara profesional, Arini adalah bawahannya. Secara pribadi, Arini adalah istrinya. Selama 5 tahun pernikahan mereka, kehidupan Arini semakin dipenuhi kontras. Di rumah, ia adalah koki, pelayan, dan pengurus rumah tangga yang diabaikan. Di kantor, ia adalah bayangan yang tak dianggap oleh sang suami yang sombong. Arini membiarkan semua itu terjadi, bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia sedang memainkan peran. Arini telah diam-diam menyadari perubahan sikap Wisnu sejak 2 tahun lalu, yang semakin angkuh seiring kenaikan gajinya. Wisnu mulai sering pulang terlambat, menggunakan bahasa merendahkan, dan melarang Arini membeli apapun yang mahal, padahal Arini adalah pewaris tunggal dari sebuah yayasan amal besar yang didirikan kakeknya. Sebuah fakta yang dirahasiakan rapat-rapat, bahkan dari Wisnu. Arini hanya menunggu waktu yang tepat. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan Wisnu akan membawanya jatuh. 1.2 Bukti di malam kelam. Persiapan rahasia. Malam itu, saat seharusnya Wisnu berada di pertemuan penting dengan klien, Arini menemukan bukti tak terbantahkan. Foto-foto Wisnu sedang berciuman mesra dengan sekretaris pribadinya, Tiara, di sebuah bar mewah. Tiara dikenal di kantor karena kecantikannya yang mencolok dan sikapnya yang oportunis. Arini tidak menangis. Reaksinya adalah senyum tipis. Senyum seorang ahli strategi yang melihat bidak lawannya bergerak tepat ke dalam jebakannya. Arini segera mengaktifkan rencana yang telah ia susun selama 6 bulan terakhir. Ia menghubungi pengacara kepercayaannya, Pak Chandra, dan tim auditor independen. Ia sudah mengumpulkan data-data penting. Ternyata, selama setahun terakhir, Wisnu tidak hanya selingkuh, tetapi juga menyalahgunakan posisinya untuk menggelapkan dana kecil-kecilan dan membuat kesepakatan yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi. Arini, melalui koneksi rahasianya, telah membeli sebagian besar saham Pancagraha melalui perusahaan holding anonim, sehingga menjadikannya pemilik mayoritas yang identitasnya belum diketahui oleh dewan direksi manapun, termasuk Wisnu. Dokumen terakhir yang harus ia tanda tangani adalah dokumen pengambil alihan dan audit internal. Semua siap untuk dieksekusi besok. 1.3 Panggilan ke sarang singa. Keesokan harinya, saat Arini sedang menata dokumen di bilik kerjanya, sebuah pesan muncul di layar komputernya. Masuk ke kantorku sekarang. Bawa laporan bulan lalu. Weh. Ini adalah jebakan. Arini tahu. Wisnu tidak pernah meminta laporan itu secara langsung. Ia selalu melalui bawahannya yang lain. Arini mengambil napak dalam dan berjalan menuju lantai eksekutif. Ketika ia tiba, pintu kaca kantor Wisnu terbuka sedikit, dan Arini melihat siluet 2 orang di dalam. Aroma parfum mahal Tiara tercium kuat. Arini mengetuk dan masuk. Wisnu duduk di kursi manajernya, menyilangkan kaki dengan angkuh. Di sofa kulit mahalnya, Tiara tersenyum penuh kemenangan sambil memegang segelas kopi latte mahal yang baru disajikan. Mereka menunggu Arini. Duduk, Arini, kata Wisnu, suaranya dingin dan tajam. Aku punya beberapa pengumuman. 1.4 Penghinaan yang direncanakan. Arini duduk, meletakkan laporan di meja, dan menatap lurus ke arah Wisnu. Pertama, mulai Wisnu sambil menggeser laporan Arini ke samping dengan ujung jari, seolah jijik. Kau dan aku akan bercerai. Aku tidak tahan lagi hidup dengan wanita yang membosankan dan tidak ambisius sepertimu. Tiara tertawa pelan. Kami sudah tidak sabar untuk memulai kehidupan baru, Bu Arini. Arini hanya mengangguk pelan. Baik, Wisnu. Saya setuju. Reaksi tenang Arini membuat Wisnu geram. Ia ingin Arini memohon. Ia ingin Arini menangis. Ia bangkit dari kursinya,
Tangannya mengambil cangkir kopi panas yang tergeletak di meja. Kau setuju? Wisnu mendengus. Tentu saja kau setuju. Karena kau wanita bodoh yang tidak punya pilihan. Tiba-tiba, ia mengangkat cangkir kopinya. Piur. Kopi panas itu menyiram bagian depan kemeja dan wajah Arini. Arini tersentak, tetapi tidak berteriak. Cairan panas itu menetes dari wajahnya ke lantai. Kedua, Wisnu melanjutkan. Suaranya naik menjadi teriakan yang terdengar sampai ke lorong. Mulai bulan ini, gajimu kupotong 70%. Kau hanya akan menerima gaji minimum. Aku akan memastikan kau merangkak di bawah kakiku sebelum kau menandatangani surat cerai. Wanita bodoh tak berguna. Berani-beraninya kau menatapku seperti itu. Wisnu semakin beringas. Sambil memaki, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Arini yang basah oleh kopi. Tuh! Wisnu meludahi wajah Arini. Tiara menutup mulut, bukan karena terkejut, melainkan karena kegembiraan. Itu adalah puncak dari penghinaan. Wisnu menyeka mulutnya dan kembali duduk. Wajahnya merah karena amarah dan kekuasaan yang ia rasakan. 1.5 Senyum sang algojo. Arini diam sejenak. Wajahnya kotor dan basah. Ia merasakan sensasi perih akibat ludah dan kopi panas itu. Perlahan, ia mengeluarkan sapu tangan dari tasnya dan menyeka wajahnya dengan gerakan lambat dan sangat terukur. Ia berdiri tanpa tergesa-gesa. Wisnu dan Tiara menunggu ratapan dan tangisan. Alih-alih menangis, Arini melakukan hal yang paling tidak terduga dan paling mengganggu. Ia tersenyum. Senyuman itu bukan senyum kesedihan, bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum puas. Senyum seseorang yang baru saja berhasil memastikan umpan masuk ke dalam perangkap. Matanya yang basah tidak memancarkan air mata, melainkan cahaya kemenangan yang dingin. Terima kasih atas pengumumannya, Wisnu, kata Arini, suaranya pelan tetapi tegas, tanpa sedikit pun getaran. Saya akan mengurusnya. Arini berbalik dan berjalan menuju pintu. Mau kemana kau? Wanita tak tahu diri, teriak Wisnu. Pulang, jawab Arini tanpa menoleh. Dan hari ini, saya mengajukan cuti mendadak. Anda punya hak untuk memotong gaji saya, tetapi saya punya hak untuk pergi. Saat pintu tertutup di belakangnya, Wisnu dan Tiara saling pandang, bingung dengan reaksi tenang Arini. Mereka merasa aneh, tetapi segera menepisnya. Mereka mengira senyum itu hanyalah tanda-tanda awal kegilaan yang dipicu oleh patah hati. Mereka merayakan nasib buruk Arini. Mereka tidak tahu bahwa senyum itu adalah hitungan mundur. Di luar gedung, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia menekan nomor Pak Chandra. Semua sudah selesai, Pak Chandra, bisik Arini. Wisnu baru saja mengonfirmasi kejatuhannya. Eksekusi dimulai tepat jam 9 pagi besok. Pastikan surat pemecatannya sudah siap. Arini masuk ke mobil yang sudah menunggunya dan meninggalkan gedung. Ia tidak kembali ke rumah. Ia pergi ke markas besarnya yang baru. Di lantai eksekutif Pancagraha, Wisnu dan Tiara sedang menikmati sampahnya dingin, merayakan pengusiran dan penghinaan Arini. Kantor Wisnu berbau manis, perpaduan aroma sampahnya dan parfum mahal Tiara menutupi sisa bau kopi yang tumpah. Lihat wajahnya tadi, sayang, tawa Tiara, menyandarkan kepala di bahu Wisnu. Dia benar-benar terkejut. Wanita bodoh itu mengira kesabarannya akan dibayar. Berani-beraninya dia tersenyum. Wisnu menyesap sampahnya. Rasa takut tipis yang sempat muncul karena senyum Arini kini hilang, digantikan oleh kebanggaan yang meluap-luap. Dia hanya pura-pura kuat. Senyum itu pasti syok. Besok, dia pasti akan meneleponku, memohon-mohon. Tapi aku tidak akan memberinya apapun. Dia tidak berharga, kata Wisnu sombong. Ia merasa sangat berkuasa, seolah bisa mengendalikan takdir semua orang, terutama Arini. Pemotongan gaji 70% itu adalah caranya memastikan Arini tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Mereka membahas rencana pernikahan mereka yang akan datang dan bagaimana mereka akan menggunakan rumah mewah Wisnu. Di mata mereka, Arini telah menjadi masalah yang terselesaikan, hanya setitik debu yang harus disapu bersih dari hidup mereka yang cemerlang.
Mereka tidak menyadari bahwa debu itu adalah abu vulkanik yang siap meletus. 2.2 Malam penandatanganan. Arini sang CEO anonim. Sementara Wisnu dan Tiara mabuk oleh kekuasaan yang fana, Arini berada di penthouse mewah yang disewa oleh perusahaan holdingnya di pusat kota. Ia tidak berganti pakaian. Ia membiarkan noda kopi dan bekas ludah di kemejanya sebagai pengingat visual akan harga yang harus dibayar Wisnu. Di depannya, terhampar dokumen setebal ensiklopedia yang menguraikan secara rinci struktur kepemilikan Pancagraha. Arini telah menggunakan nama samaran dan serangkaian perusahaan offshore yang cerdik untuk mengumpulkan 65% saham perusahaan. Hanya satu orang yang mengetahui identitasnya yang sebenarnya, Tuan Hartono, seorang legenda investasi yang dulunya merupakan mentor sang kakek. Pak Chandra, pengacara senior yang mengurus kasus ini, duduk di seberang Arini. Anda yakin dengan keputusan ini, Nyonya? Begitu Anda menandatangani dokumen ini, status kepemilikan Anda akan terungkap ke publik pada pembukaan pasar besok. Tidak ada jalan kembali. Arini meraih pulpen emas di atas meja. Aku sangat yakin, Pak Chandra. 5 tahun aku melayani pria itu, merawat rumah, dan bahkan menutupi kebodohannya di kantor. Wisnu mengira aku adalah wanita bodoh yang hanya mengandalkan gajinya yang kecil. Dia tidak tahu bahwa semua gajiku selama 5 tahun, termasuk uang tunjangan dari kakek, telah kukumpulkan dan kuinvestasikan melalui Tuan Hartono. Dia menarik napas. Biarkan dia memotong gajiku 70%. Uang itu tidak ada artinya lagi. Dia bahkan tidak tahu siapa pemegang saham mayoritas yang selama ini ia hindari. Itu aku. Arini membubuhkan tanda tangannya di setiap halaman dengan gerakan mantap. Setiap goresan adalah palu godam yang menghancurkan karir Wisnu. 2.3 Petunjuk terakhir di rumah sepi. Setelah menyelesaikan urusan hukumnya, Arini meminta sopir mengantarnya sebentar ke rumah yang ia tinggalkan. Rumah itu sunyi, hanya diterangi oleh lampu teras yang redup. Ia masuk melalui pintu samping. Wisnu belum pulang dari perayaan bersama Tiara. Arini tidak mengemas pakaian mahalnya. Ia tahu semua itu akan menjadi miliknya lagi setelah perceraian. Ia hanya mengambil barang-barang yang memiliki nilai sentimental, foto-foto masa kecilnya, buku harian lamanya, dan beberapa perhiasan keluarga. Di meja dapur, ia meninggalkan amplop putih polos. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas. Bukan surat cerai, bukan permohonan, melainkan sebuah kalimat yang ditulis tangan. Wisnu, terima kasih atas kopi dan ludahnya hari ini. Itu sangat menyegarkan. Sampai jumpa besok pagi. Arini tersenyum untuk yang kedua kalinya hari itu. Senyum lega yang melambangkan akhir dari sebuah penderitaan. Ia meninggalkan kunci rumah di atas amplop itu, menutup pintu, dan pergi. Rumah itu, kini, hanyalah kenangan pahit yang akan segera ia singkirkan. 2.4 Firasat buruk yang diabaikan. Pukul 2 dini hari, Wisnu baru pulang. Ia terhuyung-huyung, masih dipengaruhi oleh sampanye. Ia melihat lampu dapur menyala dan menemukan amplop putih itu. Apa-apaan ini? Gumamnya, merobek amplop itu dengan kasar. Ketika ia membaca kalimat Arini, ia mengerutkan kening. Rasa mabuknya sedikit menghilang, digantikan oleh rasa geli dan sedikit kegelisahan. Menyegarkan? Wanita gila. Dia pasti sudah gila karena aku mencampakkannya. Ia memperhatikan kunci rumah yang ditinggalkan Arini. Bagus. Dia tahu diri. Dia sudah pergi. Wisnu merasa lega. Masalahnya selesai. Ia bahkan tidak memikirkan maksud dari kata-kata. Sampai jumpa besok pagi. Baginya, besok hanyalah hari kerja biasa di mana ia akan dengan bangga duduk di kursinya. Sementara Arini merana di luar sana. Ia tidak memeriksa laporan keuangan yang disiapkan Arini. Ia tidak melihat email dari Dewan Direksi yang mencoba menghubunginya tentang transaksi saham yang tidak biasa di bursa hari itu. Ia tertidur dengan pikiran sombong, yakin bahwa ia adalah raja di atas segalanya. 2.5 Hitungan mundur. Arini tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan timnya, meninjau ulang strategi media dan pernyataan pers. Tuan Hartono menelepon untuk memberikan semangat terakhir.
Anda melakukannya dengan baik, Nak, kata Hartono. Wisnu itu hanyalah hama kecil yang mencoba merusak perusahaan besar ini. Sekarang, tunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya. Ingat, seorang pebisnis yang baik tahu bahwa musuh terbesar bukanlah kompetitor, melainkan keangkuhan diri sendiri. Arini menatap jam di dinding. Pukul 7 pagi. Ia mengenakan setelan jas customade yang mahal dan elegan. Benar-benar berbeda dari blus sederhana yang ia kenakan kemarin. Ia memandang dirinya di cermin, teringat wajahnya yang disiram kopi, dan senyum itu muncul lagi. Kali ini, senyum itu adalah janji. Di seberang kota, Wisnu sedang bangun dengan kepala pusing, bersiap untuk pergi ke kantor. Ia tidak tahu bahwa saat ia melangkah ke kantor, ia akan melangkah menuju kehancurannya sendiri. Hitungan mundur telah mencapai 0. Pukul 8 pagi. Wisnu Adhitama tiba di Pancagraha dengan suasana hati yang sedikit lebih baik, meskipun masih pusing karena mabuk semalam. Ia bangga karena telah menyingkirkan Arini dan merasa dirinya benar-benar bebas. Ia bersiul saat berjalan menuju kantornya di lantai eksekutif. Namun, ada yang aneh. Suasana di lobi terasa tegang. Karyawan berbisik-bisik dan menatap layar ponsel mereka dengan ekspresi ngeri. Biasanya, saat Wisnu lewat, mereka akan tersenyum paksa, tetapi pagi ini, mereka hanya menunduk dan menghindar. Wisnu mengabaikannya, menganggap mereka takut pada statusnya yang sebentar lagi akan menjadi CEO de facto. Tiara sudah menunggunya di kantor, dengan wajah sedikit pucat. Sayang, aku dengar rumor aneh di grup chat internal. Ada yang bilang. Tiara ragu-ragu. Ada rumor tentang pengambil alihan perusahaan. Wisnu tertawa terbahak-bahak. Pengambil alihan? Omong kosong. Siapa yang bisa membeli saham Pancagraha tanpa diketahui dewan direksi? Jangan dengarkan gosip murahan. Itu pasti ulah Arini yang depresi menyebar hoaks. Ia baru saja duduk di kursi kebanggaannya ketika telepon kantornya berdering. Itu adalah panggilan dari Bapak Kusuma, Kepala Dewan Direksi. Suaranya terdengar panik dan marah. 3.2 Kekacauan dimulai. Saham dijual besar-besaran. Wisnu, apa-apaan ini? Kenapa kau tidak menjawab telepon saya sejak semalam? Hardik Kusuma ditelepon. Tidakkah kau melihat berita pagi? Saham perusahaan kita anjlok 20% dalam 10 menit setelah pembukaan pasar. Investor mayoritas kemarin, Starbright Holdings, menjual 51% sahamnya. Jantung Wisnu mencelos. Jual 51%? Itu tidak mungkin. Starbright adalah investor stabil kita. Pak, siapa yang berani membeli saham sebesar itu secara mendadak? Bukan itu masalahnya. Bodoh, teriak Kusuma. Starbright tidak menjualnya. Mereka hanya melepaskan saham itu ke pembeli yang lebih besar. Ada investor anonim yang membeli semua saham itu dan sekarang mengendalikan Pancagraha. Dan yang lebih parah, investor baru ini langsung mengeluarkan perintah. Audit mendadak terhadap divisi operasi dan keuangan, efektif sekarang. Divisi Anda, Wisnu. Wisnu merasa seluruh darahnya mengering. Divisi operasi adalah divisi yang selama ini ia kelola dengan penuh kecurangan. Tiara, yang mendengarkan dari dekat, menjatuhkan kopi di tangannya. Ini pasti jebakan pesaing, Pak. Saya tidak punya salah. Wisnu mencoba berkelit. Jebakan? Geram Kusuma. Tim auditor sudah ada di lobi. Mereka didampingi pengacara terkenal, Pak Chandra, dan polisi. Saya butuh penjelasan Anda segera. 3.3 Pengungkapan kecil. Kedatangan sang pengacara. Saat Wisnu dan Tiara saling pandang dalam ketakutan, pintu kantornya terbuka. Masuklah seorang pria tinggi, berjas mahal, dengan pembawaan yang sangat berwibawa, Pak Chandra. Di belakangnya, berdiri 2 orang pengawal yang bertubuh besar. Selamat pagi, Wisnu Adhitama. Sapa Chandra dengan suara tenang dan dingin. Saya datang untuk melaksanakan perintah Dewan Direksi yang baru. Kami akan menyita semua data di komputer Anda dan Tiara. Tolong kooperatif. Wisnu melompat. Anda siapa?
Anda tidak berhak masuk. Saya manajer senior di sini. Chandra mengeluarkan selembar dokumen dari tas kulitnya dan meletakkannya di meja. Itu adalah surat perintah audit yang sah, lengkap dengan stempel perusahaan dan tanda tangan ketua dewan yang terkejut. Saya adalah kuasa hukum dari pemegang saham mayoritas baru. Siapa? Katakan siapa investor itu. Desak Tiara, histeris. Chandra hanya tersenyum tipis, persis seperti senyum Arini semalam. Identitas klien saya akan diumumkan secara resmi sebentar lagi. Tapi saya punya pesan dari klien saya untuk Anda berdua. Chandra mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah. Klien saya bilang, terima kasih atas kopi dan ludahnya. Itu benar-benar mempermudah proses ini. Wisnu dan Tiara membeku. Kalimat itu adalah kalimat yang ditinggalkan Arini di atas meja dapur. Arini? Itu tidak mungkin. Dia hanya karyawan rendahan. Wisnu mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi gemetar di tangannya tak bisa disembunyikan. 3.4 klimaks. Pengumuman di layar raksasa. Saat ketegangan memuncak, tiba-tiba semua komputer di kantor Pancagraha, termasuk layar proyektor di kantor Wisnu, menyala secara otomatis. Muncul logo berita bisnis terkemuka, dan sebuah siaran pers langsung disiarkan. Semua karyawan, termasuk Wisnu, Tiara, dan tim auditor, terdiam, terpaku pada layar. Pemandangan beralih ke sebuah podium di ruang konferensi pers Jakarta. Dan di sana, berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, adalah seorang wanita yang sangat mereka kenal. Wanita itu mengenakan setelan jas putih yang kontras dengan noda kopi di kemejanya kemarin. Rambutnya diurai indah, dan wajahnya dipoles sempurna. Matanya memancarkan ketenangan yang mematikan. Itu adalah Arini. Wisnu memandang layar dengan mata melotot. Rahangnya turun, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tiara menjerit tertahan. Di layar, Arini memulai pengumumannya dengan suara yang jernih dan berwibawa. Selamat pagi. Saya Arini, CEO dan Ketua Pemegang Saham Mayoritas Pancagraha yang baru. Saya telah mengakuisisi lebih dari 65% saham perusahaan ini melalui Starbright Holdings dan perusahaan-perusahaan afiliasi saya. Arini berhenti sejenak. Tatapannya dingin. Akuisisi ini dilakukan mendadak untuk membersihkan manajemen internal dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sebagai langkah pertama, saya mengumumkan bahwa Wisnu Adhitama, manajer senior operasi, dan sekretaris pribadinya, Tiara, telah diberhentikan tidak hormat per detik ini juga, berdasarkan bukti-bukti pelanggaran etika dan keuangan yang kami temukan. 3.5 Histeris dan kehancuran seketika. Reaksi Wisnu dan Tiara meledak. Tidak. Bohong. Arini. Arini kau wanita iblis. Wisnu berdiri. Kursinya terbalik ke belakang. Wajahnya yang tadi sombong kini dipenuhi kepanikan dan kemarahan yang membara. Ia mencoba meraih telepon, tetapi Pak Chandra sudah mencabut kabelnya. Tiara mulai menangis histeris. Kita tamat. Dia menghancurkan kita. Dia yang menyiram kita kembali. Wisnu. Di layar, Arini mengakhiri konferensi persnya dengan pesan penutup yang ditujukan langsung kepada mantan suaminya. Dan kepada mantan suamiku, Wisnu Adhitama, yang dengan bangga memotong gajiku 70% kemarin dan menghinaku. Ujar Arini, tersenyum sinis ke kamera. Hari ini, aku tidak memotong gajimu 70%. Aku mengambil semua gajimu. Selamanya. Silakan kemasi barang-barang Anda. Anda hanya punya waktu 10 menit. Pak Chandra memberi isyarat kepada pengawal. 10 menit, Tuan Wisnu. Atau kami akan menyerahkan Anda kepada polisi atas tuduhan penggelapan dana. Klien saya adalah orang yang sangat teliti dalam hal keuangan. Wisnu, yang baru menyadari bahwa istri yang ia ludahi dan hina itu adalah bosnya, pengambil alihnya, dan algojonya, jatuh terduduk. Kebanggaan dan kekuasaannya telah runtuh sepenuhnya dalam 1 menit siaran berita. Mereka benar-benar histeris. Menyadari bahwa senyum misterius Arini semalam adalah senyum yang mengantarkan mereka ke neraka. Waktu 10 menit yang diberikan Arini, melalui Pak Chandra,
Terasa seperti sedetik bagi Wisnu dan Tiara. Mereka tidak mampu berpikir jernih. Wisnu, yang biasanya tenang dan angkuh, kini gemetar hebat. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya, tetapi gagal total. Arini tidak bisa melakukan ini. Aku suaminya. Ini pelanggaran hukum. Raung Wisnu sambil mencoba meninju meja kerjanya. Pak Chandra hanya mengamati dengan tenang. Perceraian Anda sedang diproses, Tuan Wisnu. Dan mengenai hukum, klien saya memiliki bukti sah tentang penyalahgunaan dana perusahaan, termasuk penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi dan penyelewengan dalam proyek Green Valley. Tiara merangkak di lantai, mencoba mengumpulkan beberapa berkas pribadi dan kosmetik mahalnya. Tolong, Pak Chandra. Saya hanya mengikuti perintah Wisnu. Saya tidak tahu apa-apa tentang keuangan. Jangan pecat saya. Anda adalah rekanan kejahatan finansial dan etika, Nyonya, jawab Chandra dingin. Klien kami sangat jelas. Anda tidak hanya dipecat, tetapi juga akan masuk daftar hitam perusahaan ini. Barang-barang Anda sudah dikemas oleh tim keamanan kami. Silakan ikut sekarang. Dua petugas keamanan besar masuk ke ruangan. Mereka tidak menunggu. Mereka mulai menyita laptop dan ponsel kantor Wisnu dan Tiara, menggantinya dengan kotak kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Wisnu menatap Chandra dengan mata penuh dendam. Kau bilang pada wanita gila itu, aku akan membalas ini. Klien saya menunggu pembalasan Anda di ruang rapat Dewan Direksi, Tuan Wisnu. Balas Chandra, tersenyum sinis. 4.2 Aksi Jalan Malu, Walk of Shame. Di luar kantor Wisnu, kerumunan karyawan telah berkumpul. Mereka bukan hanya ingin melihat drama, tetapi juga merasakan keadilan. Wisnu dan Tiara adalah pasangan paling arogan di kantor, yang sering merendahkan staf dan memanfaatkan posisi mereka. Ketika pintu kantor Wisnu terbuka, dan ia dipaksa keluar oleh dua petugas keamanan, membawa kotak kardus yang menyedihkan, bisikan riuh terdengar di sepanjang lorong eksekutif. Tiara berjalan di belakangnya. Wajahnya berlinang air mata dan riasan wajahnya luntur. Saat mereka melewati bilik-bilik karyawan, mereka melihat tatapan yang bercampur antara ejekan, kepuasan, dan simpati yang sangat tipis. Mantan bawahan yang pernah mereka hina kini menyaksikan kehancuran mereka. Di ujung lorong, dekat lift utama, ada sekelompok kecil orang berdiri, dipimpin oleh Arini. Arini tidak mengenakan setelan putihnya yang resmi. Ia kini mengenakan gaun sutra hitam elegan, kontras dengan latar belakang kantor yang kacau. Ia berdiri tegak, memancarkan aura ratu yang baru dinobatkan. Wisnu berhenti di depan Arini, menatap istrinya, mantan istrinya, dengan kebencian murni. Kau senang sekarang, Arini? Kau puas dengan drama murahan ini? Arini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Wisnu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian, ia mengambil segelas air mineral dari meja samping dan menggelengkan kepala perlahan. Sayang sekali, Wisnu, kata Arini, suaranya pelan, tetapi setiap kata tajam dan mematikan. Aku tidak akan menyirammu. Air bersih terlalu berharga untuk disia-siakan padamu. Pergi, dan jangan pernah injakan kakimu di perusahaan ini lagi. 4.3 Rapat Dewan. Kekuatan Arini diresmikan. Setelah Wisnu dan Tiara diusir paksa dari gedung, Arini langsung menuju ruang rapat Dewan Direksi. Anggota Dewan sudah menunggunya dengan ekspresi terkejut dan rasa hormat yang baru. Bapak Kusuma, Ketua Dewan Direksi, berdiri menyambutnya, wajahnya pucat. Nyonya Arini, kami tidak tahu. Bagaimana Anda bisa menjadi Starbrick Holdings? Arini duduk di kursi ketua, kursi yang seharusnya menjadi milik Wisnu dalam waktu dekat. Bapak Kusuma, selama ini saya membiarkan diri saya diremehkan, bahkan oleh suami saya sendiri. Ia meremehkan fakta bahwa saya bekerja keras di perusahaan ini, dan ia meremehkan latar belakang keluarga saya yang memiliki koneksi investasi kuat. Saya menggunakan setiap rupiah gaji saya untuk berinvestasi dengan bantuan Tuan Hartono. Sementara Wisnu sibuk berselingkuh dan menggelapkan uang, saya membeli perusahaan ini kembali.
Arini menunjukkan slide yang memaparkan secara jelas penyelewengan yang dilakukan Wisnu, merugikan perusahaan puluhan miliar. Keputusan pertama saya adalah mengeluarkan pemberhentian tetap untuk Wisnu Adhitama dan Tiara. Keputusan kedua, semua gaji karyawan yang pernah dipotong secara sepihak oleh Wisnu akan dikembalikan penuh, dan bonus akan diberikan di akhir bulan sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan mereka. Pancagraha bukan tempat untuk arogansi, melainkan kerja keras. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan diam-diam dari anggota dewan yang lega, karena kekuasaan Wisnu telah berakhir. 4.4 Refleksi, senyum kesejatian. Setelah rapat selesai, Arini menyempatkan diri di kantor pribadinya, yang kini adalah kantor CEO. Ruangan itu luas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca. Ia mengingat adegan kemarin di ruangan Wisnu. Penghinaan itu, kopi panas dan ludah itu. Ia tidak marah lagi. Ia hanya merasa lega. Penghinaan itu adalah kunci yang ia butuhkan untuk bertindak tanpa keraguan. Gajimu kupotong 70%. Wanita bodoh tak berguna. Arini menirukan suara Wisnu dengan senyum pahit. Tapi ternyata, bisik Arini pada dirinya sendiri. Wanita bodoh tak berguna ini yang memegang kunci kekayaanmu, nama baikmu, dan perusahaan ini. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia menerima pesan dari pengacara perceraiannya. Proses perceraian dimulai hari ini dan semua aset atas nama Wisnu yang terkait dengan perusahaan telah dibekukan. Arini menghirup napas panjang, menikmati aroma ruangan barunya. Aroma kekuasaan yang bersih. 4.5 Pengaruh kehancuran. Sementara Arini memulai hari pertamanya sebagai CEO, Wisnu dan Tiara berada di luar gerbang, berdiri di pinggir jalan yang ramai, menanti taksi. Mereka berdua dalam keadaan shock. Ponsel kantor mereka mati, dan reputasi mereka hancur. Kita harus melakukan sesuatu. Wisnu, kita akan miskin. Semua tabungan kita ada di rumah itu. Teriak Tiara, menyalahkan Wisnu. Diam. Aku tahu. Balas Wisnu, mencengkeram kuat kotak kardusnya. Ia mencoba menelepon bank, tetapi segera menyadari bahwa semua rekening gabungan mereka telah dibekukan. Kita harus kembali ke rumah. Kita harus bicara dengan Arini. Dia tidak mungkin setega itu pada suaminya sendiri. Ironi pahit. Pria yang baru kemarin meludahi istrinya kini harus memohon kepada wanita itu. Wisnu dan Tiara akhirnya berhasil mendapatkan taksi. Mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka tuju sudah tidak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan pengingat lain akan kebodohan Wisnu. Wisnu dan Tiara tiba di depan rumah mewah mereka, hasil kerja keras dan kecurangan Wisnu selama bertahun-tahun. Wisnu berlari ke pintu depan, mencoba menggunakan kuncinya, tetapi kunci itu tidak berfungsi. Kunci yang ia temukan di dapur semalam adalah kunci lama yang sudah diganti. Di pagar rumah, tertempel sebuah pemberitahuan resmi yang disegel. Properti ini berada di bawah pengawasan hukum dan telah disita sementara. Dilarang masuk. Apa-apaan ini? Teriak Wisnu, merobek pemberitahuan itu. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Jendela mobil terbuka, dan muncul seorang pria berjas yang diutus oleh Pak Chandra. Tuan Wisnu Adhitama dan Nyonya Tiara, kata pria itu datar. Berdasarkan gugatan cerai dan investigasi aset perusahaan, rumah ini, yang dibeli sebagian besar menggunakan dana yang kami curigai adalah milik perusahaan, telah disita. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda yang tidak disita. Anda diberi waktu 30 menit. Klien kami sangat murah hati untuk mengizinkan ini. Tiara menangis terseduh-seduh. Aku tidak punya tempat tinggal. Semua ini salahmu, Wisnu. Wisnu, yang kehilangan kendali, mencoba mendorong petugas itu, tetapi Wisnu hanya ditahan oleh pengawal lain yang tiba. Merasa tak berdaya dan terhina, Wisnu dan Tiara terpaksa masuk ke dalam rumah yang penuh kenangan palsu itu untuk mengemas sisa-sisa kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa Arini bukan hanya mengambil perusahaan, tetapi juga fondasi hidup mereka. 5.2 Aset yang hilang dan tabungan yang beku. Selama 30 menit yang kacau, Wisnu dan Tiara mengemas apapun yang bisa mereka masukkan ke dalam beberapa tas koper.
Mereka menemukan fakta lain yang menyakitkan. Tabungan bersama. Semua rekening bersama mereka yang berisi simpanan Wisnu dibekukan. Arini mengajukan gugatan aset tracing, mengklaim bahwa semua uang itu adalah hasil dari dana perusahaan yang disalahgunakan. Mobil mewah Wisnu, yang sebenarnya atas nama perusahaan, tetapi ia anggap miliknya, sudah diambil oleh tim pengiriman pagi itu. Koneksi. Wisnu mencoba menghubungi teman-teman dan kolega pentingnya, tetapi tidak ada yang mau mengangkat telepon. Reputasinya hancur seketika setelah berita Arini tersebar luas. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka hanyalah dua orang yang membawa koper dan kotak kardus, berdiri di pinggir jalan, tanpa tujuan. Wisnu Adhitama, manajer sombong yang dihormati, kini hanyalah pengangguran yang dililit skandal. 5.3 Percobaan pertama. Memohon ke kantor. Wisnu meyakinkan Tiara bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menemui Arini secara langsung dan memohon. Arini adalah istriku. Dia tidak akan membiarkan aku di jalanan. Kita hanya perlu membuatnya merasa bersalah, kata Wisnu, menyembunyikan rasa takutnya. Mereka naik taksi ke Pancagraha. Namun, begitu tiba di lobi, mereka dihadang oleh keamanan baru, yang diperintahkan langsung oleh Arini. Maaf, Tuan Wisnu, Anda tidak diizinkan masuk ke area manapun di gedung ini, kata kepala keamanan dengan tegas. Wisnu mencoba menerobos. Tetapi sia-sia. Panggil Arini. Aku harus bicara dengan CEO. Aku suaminya. Kepala keamanan itu tersenyum mengejek. CEO, kami sudah tahu Anda ada di sini, Tuan. Beliau mengirimkan pesan ini. Ia menyerahkan selembar kertas kepada Wisnu. Isinya adalah screenshot dari peraturan kantor yang baru, menyoroti satu kalimat. Setiap mantan karyawan yang dipecat tidak hormat dilarang keras memasuki properti Pancagraha dan akan dianggap melakukan pelanggaran hukum jika melanggar. Di bawahnya, ada emotikon senyum yang jelas-jelas dikirim oleh Arini. 5.4 Pertemuan canggung, Arini versus Wisnu. Melihat keributan di lobi, Arini memutuskan untuk turun. Ia muncul dari lift, dikelilingi oleh Pak Chandra dan beberapa pengawal. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru laut yang elegan, memancarkan aura es. Ketika Wisnu melihatnya, air mata palsu mulai muncul di matanya. Ia berlari ke arah Arini, mencoba meraih tangannya. Arini, sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku bodoh. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Kita bisa mulai dari awal. Aku masih mencintaimu. Wisnu berlutut di lantai marmer lobi, memeluk lutut Arini, sebuah pemandangan yang disaksikan puluhan karyawan dan pengunjung. Arini menatapnya dengan tatapan hampa, seolah menatap serangga yang menjijikan. Sentuh aku lagi, Wisnu, dan aku akan meminta petugas keamanan menyerahkanmu kepada polisi atas tuntutan penggelapan sekarang juga, ujar Arini pelan. Tiara maju. Arini, tolong kasihanilah kami. Kami tidak punya apa-apa. Kami akan di jalanan. Anda tidak setega itu, kan? Anda punya hati. 5.5 Pengulangan kata-kata mematikan. Arini melepaskan tangannya dari cengkeraman Wisnu. Ia mengambil jeda sejenak. Tatapannya menyapu Wisnu dan Tiara, yang kini terlihat menyedihkan dan lusuh. Tentu saja aku punya hati, kata Arini. Tapi kau menginjak-injaknya. Kau meludahi wajahku, Wisnu. Kau menyiramku dengan kopi panas di depan gundikmu ini, dan kau berteriak. Gajimu kupotong 70%, wanita bodoh tak berguna. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan, mengulangi kata-kata Wisnu dengan nada yang sangat mematikan. Kau bilang aku wanita bodoh tak berguna, Wisnu. Dan sekarang, kau datang memohon pekerjaan? Aku tidak punya posisi untukmu. Arini berhenti. Ia melihat senyum Tiara yang pudar, dan mata Wisnu yang memohon. Tapi, karena aku orang yang sangat baik, lanjut Arini dengan nada mengejek. Aku punya satu tawaran untukmu, Wisnu Adhitama. Aku bisa memberimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan di gudang lantai bawah. Gajimu akan kupotong 70%. Tepat seperti yang kau lakukan padaku. Wisnu mendongak.
Wajahnya antara marah dan putus asa. Kau gila. Aku manajer senior. Dulu, potong Arini tegas. Pilihannya sederhana. Ambil sapu dan sikat. Atau terus menjadi pengangguran yang dililit hutang. 3 detik. Wisnu tidak bisa menjawab. Harga dirinya yang terakhir bertabrakan dengan kenyataan pahit. Arini menghela napas. Pura-pura kecewa. Terlalu lama. Pak Chandra, silakan kirim tagihan biaya keamanan kepada Tuan Wisnu atas gangguan yang ia timbulkan hari ini. Arini berbalik dan kembali ke lift, meninggalkan Wisnu dan Tiara dalam keterpurukan di tengah lobi. Di saat lift tertutup, Wisnu menjerit frustrasi. Permohonan mereka tidak hanya ditolak, tetapi juga dilempari kembali kata-kata penghinaannya sendiri. Kisah kejatuhan manajer sombong dan kebangkitan CEO misterius segera menjadi berita utama di seluruh negeri. Media massa memburu Arini, dan ia memutuskan untuk memberikan wawancara eksklusif kepada salah satu stasiun TV berita bisnis paling bergengsi. Arini tampil di studio dengan profesionalisme yang sempurna. Ia tidak pernah menyebut nama Wisnu atau Tiara secara langsung sebagai fokus utama, melainkan membingkai seluruh peristiwa sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan yang penting. Saya melakukan akuisisi ini bukan didorong oleh dendam pribadi, kata Arini dengan tenang di depan kamera, tetapi didorong oleh kewajiban moral. Pancagraha adalah warisan yang harus diselamatkan dari manajemen yang tidak etis dan korup. Ini adalah upaya untuk membangun kembali budaya perusahaan yang menghargai integritas dan kerja keras. Namun, ia dengan cerdik memberikan isyarat tentang penghinaan yang ia terima. Saat Anda berada di puncak kekuasaan, lanjut Arini, menatap kamera dengan intensitas. Seringkali Anda merasa berhak meremehkan orang lain. Saya sendiri pernah berada di posisi di mana kerja keras dan dedikasi saya dipertanyakan dan diremehkan. Bagi saya, penghinaan itu bukanlah akhir, melainkan motivasi terkuat untuk membuktikan bahwa wanita yang dianggap bodoh dan tak berguna, ini mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Wawancara itu sukses besar. Publik melihatnya sebagai pahlawan wanita yang bangkit dari penindasan rumah tangga untuk menyelamatkan sebuah institusi. Reputasi Wisnu dan Tiara, yang sudah buruk, kini benar-benar tercoreng di mata nasional. 6.2 Kemiskinan baru dan perselisihan. Sementara Arini menikmati sorotan yang positif, Wisnu dan Tiara terpaksa menyewa kamar kos kecil dan kumuh di pinggiran kota. Mereka yang terbiasa dengan kemewahan dan pelayanan kini harus mencuci pakaian sendiri dan makan mie instan. Konsekuensi finansial dari kejatuhan mereka mulai terasa. Tagihan hukum. Mereka dibanjiri tagihan dari pengacara yang tidak lagi mau membantu mereka tanpa bayaran di muka. Reputasi hancur. Wisnu mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tetapi segera ditolak. Nama Wisnu Adhitama kini menjadi sinonim dengan skandal dan ketidakjujuran. Ketergantungan. Mereka harus menjual beberapa barang berharga terakhir mereka untuk bertahan hidup. Tekanan kemiskinan dan ketidakpastian memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Tiara mulai menyalahkan Wisnu sepenuhnya. Semua ini salahmu. Kalau saja kau tidak serakah. Kalau saja kau tidak mencampakkan istrimu yang ternyata adalah pemilik perusahaan. Kau menghancurkan hidupku, teriak Tiara. Kau juga menikmatinya. Kau yang tertawa saat aku meludahinya, balas Wisnu. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka dibangun di atas kesombongan dan keuntungan, dan kini tanpa uang, tidak ada yang tersisa. 6.3 Proses hukum yang cepat dan dingin. Pak Chandra memastikan proses hukum berjalan secepat kilat. Gugatan perceraian Arini didasarkan pada kekejaman emosional, penghinaan fisik, penyiraman kopi dan ludah, yang memiliki saksi di kantor, dan perselingkuhan. Sidang pertama, Wisnu tampil lusuh dan tertekan. Arini, yang hadir diwakili oleh tim pengacaranya yang hebat, bahkan tidak sudi melihatnya. Bukti-bukti yang disajikan, termasuk rekaman CCTV, yang diam-diam Arini kumpulkan, dan bukti transaksi ilegal Wisnu, terlalu kuat untuk dilawan. Keputusan, pengadilan mengeluarkan perintah perceraian sementara. Wisnu dinyatakan bersalah atas perlakuan buruk. Ia kehilangan haknya atas rumah dan aset yang diperoleh selama pernikahan, dan yang lebih menyakitkan,
Ia harus membayar denda kecil kepada Arini sebagai kompensasi atas kerugian non-material, sebuah penghinaan finansial kecil tetapi mematikan. 6.4 Interaksi tak terhindarkan. Suatu malam, Arini menghadiri acara gala amal besar yang diselenggarakan oleh yayasan keluarganya. Ia tiba sebagai tamu kehormatan, dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting dan fotografer. Saat ia sedang berbicara dengan seorang menteri, matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Wisnu. Wisnu sedang bekerja sebagai pelayan di acara itu. Ia mengenakan seragam pelayan kemeja putih dan dasi kupu-kupu yang kebesaran. Matanya memancarkan rasa malu dan keputusasaan. Inilah pekerjaan satu-satunya yang bisa ia dapatkan setelah kehancurannya. Wisnu mencoba mengabaikan Arini, tetapi mata mereka bertemu. Wisnu terdiam. Tangannya yang membawa nampan berisi gelas sampahnya sedikit gemetar. Arini tidak bereaksi. Ia tidak tertawa atau menunjukkan kepuasan. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu melanjutkan percakapannya dengan menteri itu, seolah Wisnu adalah perabot yang tak terlihat di ruangan itu. Penghinaan terbesarnya adalah, Arini sudah tidak peduli. Kehadiran Wisnu tidak lagi memicu emosi apapun kecuali rasa iba yang singkat dan cepat berlalu. Wisnu menyadari bahwa ia telah sepenuhnya dikeluarkan dari kehidupan Arini, bahkan dalam kapasitas emosional. 6.5 Perpisahan Gundik. Setelah kejadian di gala, Wisnu kembali ke kosannya dan menemukan Tiara sedang mengemasi tasnya. "Aku tidak tahan lagi," kata Tiara. Matanya merah. "Kau tidak punya apa-apa lagi, Wisnu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku pergi." "Kau meninggalkanku sekarang?" tanya Wisnu, suaranya hampa. "Tentu saja. Aku tidak menikahimu. Kau menjanjikan kehidupan mewah, tapi yang kudapat hanya kamar kotor dan tagihan pengacara. Kau sudah tidak berguna," kata Tiara, mengulangi kata-kata Wisnu sendiri di bab 1. Tiara pergi, meninggalkan Wisnu sendirian di kos kecilnya, tenggelam dalam penyesalan dan kemarahan. Ia menyadari bahwa kesombongannya tidak hanya merenggut istri yang setia, tetapi juga pacar yang oportunis, dan akhirnya, segala sesuatu yang ia miliki. 6 bulan telah berlalu sejak Arini mengambil alih Pancagraha. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mengalami perubahan drastis. Arini memecat seluruh jaringan manajer yang korup dan menggantinya dengan tim profesional yang berintegritas dan berbakat. Ia menghapus birokrasi yang membelit dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan transparan. Arini, si wanita yang dulu hanya mengenakan blus sederhana, kini menjadi ikon bisnis yang sering tampil di majalah. Ia tidak hanya sukses memulihkan reputasi perusahaan, tetapi juga meluncurkan proyek-proyek ambisius yang jauh melampaui capaian Wisnu. Karyawan memujanya. Mereka menyebut era kepemimpinan Arini sebagai era kristal. Jelas, dingin, tetapi murni dan berharga. Arini memastikan setiap karyawan tahu bahwa ia adalah pemimpin yang menghargai kerja keras. Ia menaikkan gaji minimum dan memberikan tunjangan yang layak. Tindakannya ini adalah penolakan paling keras terhadap kesombongan Wisnu yang meremehkan para pekerja. 7.2 Sosok baru. David, sang investor berkelas. Dalam sebuah konferensi investor internasional, Arini bertemu dengan David Santoso, seorang investor muda yang cerdas dan CEO dari perusahaan modal Ventura Global. David tidak hanya terkesan oleh kisah keberanian Arini, tetapi juga oleh kecerdasan strategisnya. David mendekati Arini, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menawarkan kemitraan jangka panjang. David adalah kebalikan total dari Wisnu. Ia menghormati Arini sebagai rekanan setara, menghargai pemikirannya, dan tidak pernah meremehkan kekuatannya. Interaksi pertama, David memuji strategi akuisisi Arini, menyebutnya sebagai manuver chess terhebat tahun ini. Kemitraan. Mereka mulai sering bertemu untuk membahas peluang bisnis, dan secara bertahap, pertemuan bisnis itu diselingi makan malam santai. Perbedaan, David tidak pernah membicarakan harta Wisnu atau masa lalu Arini. Ia hanya tertarik pada Arini hari ini, wanita yang kuat dan mandiri. Hubungan Arini dengan David adalah kebangkitan emosional. Ia belajar untuk mempercayai dan dihormati lagi, setelah lama hidup dalam bayang-bayang Wisnu.
7.3 terendah sang manajer sombong. Sementara Arini terbang tinggi, Wisnu tenggelam dalam keputusasaan. Setelah Tiara pergi, ia terpaksa pindah ke kamar kontrakan yang lebih murah dan bekerja serabutan. Ia gagal total dalam pekerjaan pelayan karena ia tidak bisa melepaskan arogansinya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan minum dan merenungi kejatuhannya. Ia tidak lagi menyalahkan Arini, melainkan menyalahkan dirinya sendiri, bukan karena kekejamannya, tetapi karena kebodohannya meremehkan Arini. Bagaimana bisa aku tidak tahu dia kaya? Bagaimana bisa aku meludahi CEO-ku sendiri? Gumamnya berulang kali. Suatu hari, Wisnu melihat sebuah artikel di media online. CEO Pancagraha, Arini, raih penghargaan wanita bisnis paling berpengaruh. Foto Arini terpampang besar, terlihat bahagia dan bersinar. Kontras antara kehidupan mereka membuatnya sakit secara fisik. Wisnu mencapai batasnya. Ia memutuskan bahwa ia harus bertemu Arini lagi. Kali ini, bukan untuk menuntut, tetapi untuk memohon secara tulus, memohon kesempatan, atau setidaknya uang. 7.4 Permohonan di bawah hujan. Wisnu mengetahui jadwal Arini. Ia berdiri di luar restoran mewah tempat Arini makan malam bersama David. Ia menunggu selama 2 jam di bawah gerimis. Penampilannya lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya cekung. Ketika Arini dan David keluar, Wisnu menerobos pengawal dan langsung berlutut di lumpur basah. "Arini, aku mohon, tolong aku," teriak Wisnu. Nadanya benar-benar putus asa. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidur di jalanan. Aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Berikan aku pekerjaan. Arini, pekerjaan apapun." David melihat pemandangan itu dan segera menarik Arini menjauh. "Siapa dia? Arini? Pengemis." "Dia adalah masa laluku yang buruk, David," jawab Arini datar. Arini melangkah maju, menghadap Wisnu yang berlutut. Ia tidak lagi terprovokasi oleh pemandangan itu. Ia hanya merasa jijik. "Kau mau pekerjaan, Wisnu?" tanya Arini. "Ya, aku akan melakukan apa saja," jawab Wisnu penuh harap. 7.5 Pengulangan yang paling menyiksa. Arini tersenyum, senyum yang sangat tenang dan mematikan. Ia menatap David dan pengawalnya, lalu kembali ke Wisnu. "Kau ingat apa yang kau katakan padaku di kantormu, Wisnu? Kau menyiram dan meludahiku. Lalu berkata aku wanita bodoh tak berguna yang gajinya harus dipotong 70%. Arini berjalan mendekat. Suaranya pelan tetapi tajam menembus hujan. "Kau benar-benar tidak berguna, Wisnu. Aku sudah menawarimu pekerjaan sebagai petugas kebersihan dengan gaji dipotong 70% 6 bulan lalu. Kau menolak karena harga dirimu yang palsu." Arini mengeluarkan dompetnya, mengambil 2 lembar uang pecahan 100.000. "Ini," kata Arini, menjatuhkan uang itu tepat di samping wajah Wisnu yang berlutut. "Ini adalah gaji maksimum yang akan kuberikan padamu. Bukan sebagai gaji, tetapi sebagai uang receh. Aku tidak memotong gajimu 70%, Wisnu. Aku memotongnya 99,9%. Dan jangan pernah lagi memohon di hadapanku, Wisnu. Itu tidak mengubah fakta bahwa aku membencimu, dan aku tidak akan pernah memberimu belas kasihan." Arini berbalik dan berjalan pergi bersama David. Ia meninggalkan Wisnu di bawah hujan, sendirian bersama 2 lembar uang yang melambangkan seluruh nilai dirinya di mata Arini, 200.000 rupiah. Wisnu tidak berani mengambil uang itu. Ia hanya duduk di sana, menyadari betapa kejamnya takdir membalikan kata-katanya sendiri. Sidang perceraian Arini dan Wisnu Adhitama telah mencapai tahap akhir. Meskipun Arini sudah mendapatkan status quo sebagai CEO yang sukses dan Wisnu sebagai pengangguran yang hancur, formalitas hukum masih diperlukan untuk benar-benar menutup pintu masa lalu. Arini tiba di gedung pengadilan, didampingi oleh Pak Chandra dan David Santoso, sebagai pendukung moral. Arini mengenakan pakaian yang sederhana namun mahal, memancarkan keseriusan dan ketenangan. Di sisi lain, Wisnu datang sendirian, wajahnya lesu, mengenakan jas yang sudah terlihat usang.
Tim pengacara Arini telah mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Bukti kekerasan emosional, kesaksian karyawan tentang penghinaan yang dilakukan Wisnu, bukti fisik, laporan medis. Meskipun luka akibat kopi tidak parah, tindakan menyiram adalah bentuk penyerangan, dan kesaksian tentang insiden ludah. Bukti perselingkuhan, foto dan kesaksian Tiara, yang, meskipun sekarang membenci Wisnu, dipaksa untuk bersaksi demi mengurangi hukuman-hukumannya sendiri. 8.2 Upaya terakhir sang mantan suami. Melihat bahwa semua bukti memberatkannya, Wisnu memutuskan untuk melakukan upaya terakhir yang putus asa, merusak citra Arini dengan menuduhnya sebagai istri yang dingin dan gila kekuasaan, yang tega memenjarakan suaminya sendiri. Saat dipanggil untuk memberikan kesaksian, Wisnu berbicara dengan nada memelas yang dirancang untuk memancing simpati. "Yang mulia hakim," kata Wisnu, matanya berlinang air mata palsu. "Saya akui saya bersalah karena berselingkuh. Tetapi Arini telah merencanakan semua ini. Dia sengaja membuat saya terlihat buruk. Dia membiarkan saya berpikir saya miskin. Padahal dia adalah pemilik perusahaan. Dia bukan wanita yang Anda lihat di TV. Dia adalah wanita pendendam yang gila kekuasaan." Pengacara Wisnu berusaha berargumen bahwa tindakan Arini, menyembunyikan kekayaannya dan menjebak Wisnu, menunjukkan manipulasi dan niat jahat. 8.3 Pukulan balik Arini. Arini memutuskan untuk memberikan kesaksian singkatnya sendiri, mengabaikan nasihat Pak Chandra untuk tetap diam. Arini berdiri tegak. "Yang mulia hakim, apakah saya gila kekuasaan? Tetapi kekuasaan itu saya peroleh dengan kerja keras, investasi, dan integritas, bukan dengan menggelapkan dana perusahaan, berselingkuh, dan meludahi wajah orang yang harusnya saya hormati." Arini kemudian menceritakan dengan tenang dan detail momen-momen penghinaan yang ia terima, mulai dari dibatasi keuangannya, hingga klimaks penyiraman kopi dan ludah. "Saya menyembunyikan kekayaan saya, Yang Mulia, karena saya menyadari bahwa suami saya tidak mencintai saya, tetapi mencintai kekuasaan. Dan jika saya mengungkap identitas saya sebagai pemilik perusahaan, ia akan mematuhi saya karena uang, bukan karena rasa hormat." Arini menatap lurus ke arah Wisnu. "Saya memberinya kesempatan untuk menjadi pria yang baik, bahkan ketika ia mengira ia berkuasa. Dan ia memilih untuk menghina dan menyakiti saya. Senyuman saya hari itu bukan senyum kemenangan, tetapi senyum kepastian bahwa saya akhirnya bisa menyingkirkan racun dari hidup saya. Saya telah membebaskan diri saya sendiri, dan saya telah menyelamatkan perusahaan yang ia rusak." 8.4 Keputusan hakim. Hakim terdiam sejenak. Kisah Arini dan bukti-bukti yang disajikan terlalu kuat. Berdasarkan bukti perselingkuhan, perlakuan buruk yang terbukti, dan penyelidikan keuangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset Tuan Wisnu berasal dari dana perusahaan yang disalahgunakan, kata hakim, membacakan putusan. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan sepenuhnya gugatan cerai Nyonya Arini. Status perkawinan. Perkawinan dinyatakan putus secara resmi. Aset. Semua aset, termasuk rumah dan rekening bank yang dibekukan, diserahkan kepada Nyonya Arini. Kompensasi. Tuan Wisnu harus membayar kompensasi finansial yang kecil kepada Arini atas kerugian non-material. Putusan itu adalah pukulan telak. Wisnu tidak mendapatkan apa-apa. Ia resmi menjadi pria miskin, janda, dan ternoda di mata hukum. 8.5 Penutup babak kelam. Di luar pengadilan, David Santoso meraih tangan Arini, mengucapkan selamat atas kemenangannya. Arini tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar bahagia dan tulus. Wisnu berjalan menjauh, sendirian. Ia melihat Arini dan David bersama, sosok mantan istrinya yang kini dikagumi dan dicintai oleh pria yang jauh lebih baik. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang dan kekuasaan, tetapi juga kesempatan untuk hidup terhormat. Wisnu mencoba mengambil uang receh yang Arini berikan kepadanya minggu lalu, yang masih ia simpan di dompetnya karena rasa malu. Namun, ia tidak sanggup membelanjakannya. Uang itu adalah monumen yang mengingatkannya betapa rendahnya nilai dirinya di mata orang yang paling ia sakiti. Di sisi lain, Arini menatap ke langit.
Beban yang ia pikul selama 5 tahun pernikahan dan 6 bulan pertempuran hukum akhirnya terangkat. Babak Wisnu Adhitama dalam hidupnya benar-benar telah berakhir. Ia kini bebas untuk menulis babak barunya sendiri. Setelah kemenangan hukum dan pengukuhan posisinya sebagai CEO Pancagraha, Arini tidak berpuas diri. Ia menggunakan platform kekuasaan barunya untuk melakukan reformasi besar, tidak hanya di perusahaannya tetapi juga dalam masyarakat. Arini meluncurkan inisiatif, program Arini, yang didedikasikan untuk memberdayakan wanita yang mengalami pelecehan emosional atau finansial dalam pernikahan atau tempat kerja. Program ini memberikan bantuan hukum gratis, pelatihan keterampilan, dan modal awal bagi mereka yang ingin memulai hidup baru. Melalui media, Arini sering menyampaikan pesan-pesan yang inspiratif. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa Anda ambil, tetapi seberapa banyak yang bisa Anda berikan. Keangkuhan tidak pernah menjadi strategi bisnis yang baik. Pancagraha tumbuh pesat di bawah kepemimpinan yang beretika ini. Arini membuktikan bahwa kebaikan hati dan keberanian adalah aset bisnis yang jauh lebih berharga daripada manipulasi dan kesombongan. David Santoso, yang kini menjadi pasangan resmi Arini, tidak hanya menjadi investor, tetapi juga mitra hidup yang suportif dan setara. 9.2 kabar dari balik tirai. Meskipun Arini telah move on sepenuhnya, kabar tentang Wisnu dan Tiara sesekali masih sampai ke telinganya melalui laporan mantan pengacara Wisnu yang kini menjadi informan Pancagraha. Nasib Tiara. Tiara gagal mempertahankan pekerjaannya. Dengan reputasinya yang hancur karena skandal, ia terpaksa pindah kembali ke kota asalnya, hidup dalam tekanan sosial dan kesulitan finansial. Ia mencoba mencari pekerjaan di perusahaan yang lebih kecil, tetapi selalu gagal karena catatan buruknya. Ia menyalahkan Wisnu dan Arini, tetapi kegagalannya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Nasib Wisnu. Wisnu tidak pernah mengambil uang Rp200.000 yang Arini jatuhkan. Ia menjual barang-barang lamanya yang tersisa, tetapi uang itu cepat habis. Ia tidak dapat menemukan pekerjaan layak. Harga dirinya yang palsu menghalangi dia untuk menerima pekerjaan kasar, sementara kemampuannya yang sebenarnya, berdasarkan kecurangan, tidak berguna di dunia yang jujur. Ia menjadi pecandu alkohol ringan dan menghabiskan hari-harinya di warung kopi murahan, menceritakan kisah suksesnya yang palsu kepada orang asing yang tidak percaya. 9.3 Pertemuan terakhir yang pahit. Suatu sore, Arini sedang mengunjungi panti asuhan yang ia bantu dan kebetulan berada di dekat kawasan kumuh tempat Wisnu tinggal. Saat Arini keluar dari mobil mewahnya, ia melihat kerumunan kecil di gang sempit. Di tengah kerumunan itu, Wisnu. Wisnu sedang bertengkar hebat dengan pemilik warung karena ia tidak mampu membayar mie instan yang ia makan. Penampilannya sangat berbeda dari manajer senior yang dulu, kurus, lusuh, dan terlihat tua sebelum waktunya. Wisnu melihat Arini. Matanya melebar, tetapi kali ini, tidak ada lagi kemarahan atau permohonan. Yang ada hanyalah rasa malu yang teramat dalam dan kehancuran total. Pemilik warung mengenali Arini dari TV. "Nyonya Arini, tolong. Pria ini tidak mau membayar hutangnya." Arini berjalan mendekat. Ia tidak berbicara dengan Wisnu. Ia membayar hutang Wisnu kepada pemilik warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wisnu hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu Arini tidak membantunya karena cinta. Ia membantunya karena belas kasihan, atau mungkin hanya untuk membersihkan pemandangan yang mengganggu. Ketika Arini kembali ke mobilnya, Wisnu akhirnya berbicara. Suaranya parau dan hampir tak terdengar. Aku minta maaf, Arini," bisik Wisnu. Itu adalah permintaan maaf yang tulus. Datang terlambat setelah ia kehilangan segalanya. Arini berhenti di pintu mobil. Ia menoleh ke belakang, menatap Wisnu, yang kini hanya bayangan dirinya yang dulu. "Wisnu," kata Arini, "permintaan maafmu tidak mengubah apa-apa. Kau sudah mendapatkan apa yang kau tabur. Sekarang, jalani hidupmu." Arini masuk ke mobil. Saat mobilnya melaju, Wisnu hanya bisa melihat punggung wanita yang pernah ia hina, yang kini adalah simbol kebaikan dan keberhasilan. Ia menyadari bahwa Arini, dengan kebaikan dan kesuksesannya, telah memberikan penghakiman terakhir yang paling menyakitkan bagi kesombongannya.
9.4 Sebuah warisan dan senyum sejati. Arini kembali ke kantornya. David menunggunya. Kau terlihat tegar, kata David, memeluk Arini. Apakah itu sulit? Tidak, jawab Arini, bersandar di bahu David. Itu hanya penutup. Bagiku, balas dendam yang manis bukanlah melihatnya menderita, tetapi membuktikan bahwa aku tidak pernah pantas dihina, dan membuktikan bahwa aku jauh lebih baik daripada dia. Arini melihat foto dirinya di majalah terbaru yang diletakkan di mejanya. Di foto itu, ia tersenyum, bukan senyum misterius dari bab 1, tetapi senyum kebahagiaan sejati. Senyum yang mengatakan bahwa ia telah menemukan dirinya, kekuatannya, dan cintanya yang sejati. Ia telah mengubah penghinaan menjadi warisan. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian dan pengambil alihan Pancagraha. Arini telah sepenuhnya mengukuhkan posisinya. Pancagraha kini bukan hanya perusahaan yang sehat, tetapi juga salah satu perusahaan paling etis di industri properti. Arini dan David Santoso menikah dalam upacara intim yang sederhana, jauh dari sorotan media yang mereka hadapi selama skandal. Pernikahan mereka didasarkan pada rasa hormat, kesetaraan, dan tujuan bersama, sebuah antitesis sempurna dari pernikahan Arini sebelumnya. Arini sering menjadi pembicara utama di berbagai forum, menggunakan kisahnya bukan sebagai kisah dendam, tetapi sebagai kisah pemberdayaan. Yayasan Arini telah membantu ratusan wanita memulai hidup baru, membuktikan bahwa Arini menggunakan kekayaan yang ia sembunyikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk keadilan sosial. Dulu, saya memilih tersenyum ketika dihina karena saya tahu saya memegang kendali atas nasib saya sendiri, ujar Arini dalam salah satu pidatonya. Sekarang, saya tersenyum karena saya bebas. Kebebasan sejati adalah ketika Anda tidak lagi peduli dengan penghinaan masa lalu dan fokus membangun masa depan yang lebih baik. 10.2 Nasib akhir mantan suami dan Gundik. Kabar terakhir tentang Wisnu dan Tiara datang melalui laporan keamanan dan berita kecil yang dimuat di surat kabar daerah. Tiara. Setelah meninggalkan Wisnu, Tiara mencoba mencari nafkah dengan bekerja di berbagai pekerjaan bergaji rendah. Namun, ia tidak pernah mampu keluar dari kesulitan finansial. Ia kehilangan pesona dan koneksinya, dan hidupnya dipenuhi penyesalan karena memilih kesombongan Wisnu daripada integritas Arini. Ia menjadi pelajaran hidup bagi banyak orang di lingkungannya. Wisnu. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Arini, Wisnu menghilang dari pandangan publik. Berita yang sampai ke Arini melalui koneksi hukumnya adalah bahwa Wisnu sempat ditangkap karena mabuk di tempat umum. Namun, kasus itu tidak dilanjutkan karena tidak ada yang menuntut. Akhirnya, ada berita kecil yang melaporkan bahwa Wisnu Adhitama ditemukan meninggal dunia di kamar kontrakan kecil, akibat penyakit yang terkait dengan gaya hidupnya yang buruk dan stres berlebihan. Ia meninggal sendirian, tanpa ada harta atau nama baik yang tersisa. Ketika Arini mendengar berita itu, ia tidak merasa bahagia atau sedih. Ia hanya merasakan kedamaian. Penghakiman terakhir terhadap Wisnu bukanlah hukuman dari Arini, melainkan hasil dari pilihan hidup dan keangkuhannya sendiri. Arini mengirimkan karangan bunga anonim ke pemakamannya sebagai tanda penghormatan terakhir, bukan kepada mantan suaminya, tetapi kepada kenangan akan potensi yang hancur. 10.3 Refleksi dan makna sejati. Suatu malam, Arini sedang duduk di balkon penthouse barunya bersama David. Ia memandangi kota yang bersinar di bawah, termasuk gedung Pancagraha yang menjulang tinggi, simbol kekuatannya. Apakah kau pernah berpikir bagaimana hidupmu jika kau tidak menyembunyikan kekayaanmu? Tanya David lembut. Arini tersenyum sambil memegang tangan David. Jika aku mengungkapkannya lebih awal, Wisnu hanya akan menjadi penurut yang serakah. Aku tidak akan pernah tahu betapa jahat dan sombongnya dia sebenarnya. Penghinaan itu, ludah itu, dan pemotongan gaji 70% itu semua adalah anugerah terbesar. Arini menjelaskan, itu adalah ujian yang membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari nol, meskipun secara teknis aku tidak. Itu membuatku berhak atas apa yang kumiliki sekarang, karena aku mendapatkannya bukan dari warisan, melainkan dari keberanian melawan ketidakadilan. 10.4 Penutup. Senyum kemenangan.
Kisah Arini berakhir bukan dengan kemewahan atau balas dendam, tetapi dengan kedamaian dan tujuan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan dari siapapun. Ia telah mengukuhkan dirinya sebagai wanita yang tak tergoyahkan. Arini adalah bukti bahwa ketika seseorang meremehkan Anda, itu adalah kesempatan untuk merencanakan kejatuhan mereka dan kebangkitan Anda sendiri. Senyumnya di hari penghinaan adalah jaminan bahwa ia akan kembali sebagai pemegang kendali. Dan senyumnya hari ini adalah simbol dari kebebasan total. Ia melihat ke masa depan dengan keyakinan, dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat yang pantas ia dapatkan. Arini, mantan istri yang dihina dan dianggap wanita bodoh tak berguna, telah mengubah nasibnya dan nasib perusahaan. Tirai ditutup. Arini berdiri di puncak, ratu sejati yang mengukir takdirnya sendiri, mengenang hari-hari kelam dengan senyum yang akhirnya benar-benar membebaskan.